Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kesediaannya untuk hadir di konseling online hari ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu. Baik, apakah benar ini dengan Mbak Mini, Mbak Ica, dan juga Mbak Nisa? Ya, benar, Bu. Benar, Bu, dengan saya sendiri. Iya, Ibu. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Bu di saya. Terdengar, Ibu. Di saya juga terdengar, Bu. Baik, kalau begitu. Jika nanti suara saya terputus-putus atau ada kendala lainnya, silakan kalian bilang di kolom chat ya. Baik, Bu. Baik, kalau begitu bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Bu. Yang lainnya gimana kabarnya? Saya juga baik, Kabar Bu. saya lumayan, Bu. Gimana Oke. kabar Ibu sendiri, Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Terima kasih. Sebelumnya, apakah kalian ini sudah saling mengenal satu sama lain? Iya, Bu. Kami sudah saling mengenal satu sama lain. Oke. Iya, Bu, kami mengenal satu sama lain karena kebetulan kami ini satu kelas, Bu. Oh Ya, iya. Bu. Oke. Bagus sekali kalau begitu ya. Akhir-akhir ini kalian ada kegiatan apa aja nih? Kalau saya sih kegiatannya akhir-akhir ini hanya sekolah sih, Bu. Kalau sepulang sekolah, biasanya saya menghabiskan waktu bermain HP. Yang lain? Kalau saya hanya santai-santai aja sih, Bu, di rumah. Kalau pulang sekolah biasanya saya hanya membantu orang tua bekerja. Kalau saya sendiri sih akhir-akhir ini suka membaca komik online, Bu, dan juga saya akhir-akhir ini juga sedang melaksanakan program di kegiatan organisasi saya. Oke, produktif sekali ya kalian semuanya. Ini satu kelas ini kelas 12 semua kan ya? 12 apa? Iya, Bu, kami Ya, Bu, kelas kami 12 12. IPA. Ya, Bu, di 12 IPA IPA 2. 2. Oke, yang wali kelasnya Bu Yuni itu ya? Ya, Bu. Betul. Oh iya. Gimana rasanya wali kelasnya Bu Yuni? Enak apa enggak? Saya sih ngerasanya senang sih, Bu. Soalnya Ibu Yuni orangnya baik. Oh iya. Saya juga senang, Bu, karena Bu Yuni suka membantu saya dan suka sering mengingatkan terkait dengan tugas-tugas saya di sekolah, Bu. Saya juga senang, Bu, karena Bu Yuni selain menjadi wali kelas, cara mengajarnya di pelajaran matematika juga enak dan mudah dipahami. Wah, seru sekali ya sepertinya. Tadi kalian ada pelajaran atau enggak? Ya, Bu. Kebetulan tadi ada pelajaran matematika dengan Bu Yuni. Oke. Gimana pelajarannya tadi? Susah apa gampang nih kalau menurut kalian? Menurut saya cukup sulit sih, Bu. Tapi untungnya ada Bu Yuni, itu kalau menjelaskan mudah untuk dipahami. Ya, saya juga sih, Bu. Bu Yuni itu emang enak kalau jelasin, tapi tetap aja matematika itu sulit, Bu, kalau menurut saya. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Ica dan Nisa, Bu. Oke, baik. Ngomong-ngomong, apakah kalian pernah melakukan konseling sebelumnya? Saya masih pertama kali, Bu. Iya, Bu, saya juga pertama kali. Iya, Bu, saya juga. Oke, berarti semuanya masih pertama kali ya? Ya, Bu. Karena kalian masih pertama kali melakukan konseling, maka saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai konseling kelompok ini. Nah, di dalam konseling kelompok ini, kalian ini memiliki kesempatan untuk membahas bersama dan menemukan pemecahan masalah kalian secara berkelompok. Nah, di sini semua anggota itu memiliki hak untuk menceritakan masalahnya, bertanya, menyampaikan pendapat, dan juga memberikan masukan kepada teman yang lain. Nah, karena saya di sini sebagai konselor, di sini saya itu akan membantu kalian sebagai fasilitator yang akan memandu jalannya konseling kelompok ini. Apakah dapat dipahami semuanya? Sudah, Bu, saya sudah memahami.
Baik Bu, saya sudah paham. Saya juga sudah memahaminya, Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan? Tapi ini cerita kita ini nggak bakal nyebar kemana-mana kan, Bu? Kalian nggak perlu khawatir kalau soal itu ya, karena di dalam konseling ini kan ada asas kerahasiaan, dan saya ini sebagai konselor memiliki kode etik dan tentunya harus menaati asas tersebut, begitu. Karena kalian ini kan juga termasuk dalam proses konseling ini, kalian ini juga harus memegang asas kerahasiaan ini ya. Apakah sudah dapat dimengerti? Ya, Bu, saya sudah mengerti. Baik, Bu, saya mengerti. Ya, Saya bisa. saya juga mengerti dan cukup lega. Oke. Kemudian terkait dengan proses konseling kali ini, kan kita sudah jadwalkan sebelumnya ya. Nah, kita lakukan sampai kalian ini mendapatkan solusi ya, kurang lebih sekitar 30 atau 45 menit sampai pukul 1 bagaimana? Kalian tidak ada kegiatan lagi kan setelah ini? Saya sendiri tidak ada, Bu. Pukul 1 bisa melakukan kegiatan konseling pada pagi hari ini. Oke. Saya juga bisa, Bu. Jam 1 nggak ada kegiatan lagi. Saya juga bisa Bu, sampai jam 1. Baik. Kalau itu waktu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Saya harap kalian semua ini dapat secara aktif mengikuti proses konseling ini. Kemudian, apakah kalian semua sudah siap? Saya sudah siap, Bu. Saya juga sudah sangat siap Bu. Saya juga sudah siap untuk mengikuti konseling pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu ya peraturan dalam konseling kali ini. Peraturan ini tuh harus ditaati oleh semua anggota yang termasuk dalam konseling ini. Apakah kalian setuju? Saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baik, kalau kalian semua sudah setuju, saya akan berikan peraturan yang harus ditaati. Yang pertama yaitu kita harus menjaga rahasia dari hal-hal yang diceritakan oleh tiap anggota atau teman yang lain. Kemudian, kalian sebagai anggota bisa bercerita langsung secara bergantian. Di sini, saya akan mendengarkan dan mencoba memberikan balikan. Kemudian, karena kita sedang melaksanakan konseling secara kelompok, nanti jika ada masalah yang akan difokuskan terlebih dahulu, perlu kita lakukan diskusi bersama terkait masalah tersebut. Kemudian, di sini itu kita akan menggunakan konseling realita. Karena itu kita akan fokus kepada 3R, yaitu realitas atau pemusatan pada perilaku atau reality, kemudian perencanaan perilaku yang bertanggung jawab atau responsibility, dan mempertimbangkan nilai perilaku baik dan tidak baik atau right and wrong. Jadi di sini kalian itu lebih fokus pada diri kalian saat ini dan perilaku kalian sekarang. Kemudian silakan kalian mengambil posisi senyaman mungkin duduknya agar lebih rileks. Kemudian yang terakhir, semua anggota ini harus saling memberi semangat, menunjukkan antusiasme dan aktif dalam proses konseling. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami ataukah ada pertanyaan? Saya sendiri dapat memahaminya, Bu, dan saya akan menaati peraturan yang sudah Ibu berikan. Oke. Saya juga sudah memahami, Bu. Saya juga paham Bu, dan saya akan menaati peraturan yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Baik, karena kalian semua sudah memahaminya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tiap anggota masing-masing dapat menceritakan masalahnya secara bergantian ya. Silakan, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Saya, Bu, ingin mulai duluan. Baik, silakan Mbak Ica. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa bahwa saya tuh ketika pulang sekolah, sukanya kan langsung bermain HP, Bu. Saya tuh merasa bahwa tugas saya tuh jadi lupa nggak ngerjain tugas, dan akhirnya tugas saya tuh menjadi semakin menumpuk. Nah, hal ini tuh membuat saya sering berkadang dalam mengerjakan tugas, kemudian saya juga seringkali mengumpulkan tugas terlambat, Bu. Saya tuh takut banget, Bu, nanti nilai saya itu jadi menurun dan jadi jelek gitu. Baik, Mbak Ica. Terima kasih karena sudah berani menceritakan masalahnya terlebih dahulu.
Pada intinya masalahnya Mbak Ica ini yaitu Mbak Ica ini sering menunda mengerjakan tugas karena sering bermain HP gitu ya? Iya, Bu, benar seperti itu. Baik Mbak Ica, lalu dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau menceritakan masalahnya juga? Atau mungkin punya masalah yang sama dengan Mbak Ica? Saya ingin mencoba menceritakan permasalahan saya. Oke, bagus sekali. Silakan Mbak Mini. Permasalahan saya bermirip permasalahan Ica. Merasa akhirnya satu yang saya dapat gak sering mengerjakan secara terburu-buru dan kurang fokus. Hal ini mungkin karena saya fokus saya kerjakan. Saya merasa jenuh. Sidang itu saya langsung tidur. Takut kalau saya fokus ini nanti nilainya turun, Bu. Oke, saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak Mini ini. Pada intinya Mbak Mini ini sama dengan Mbak Ica gitu ya, menunda tugas tetapi dikarenakan tugas yang menumpuk begitu. Ya, Bu, benar sekali seperti itu. Oke, baik. Sekarang dari Mbak Nisa sendiri gimana? Silakan Mbak disampaikan masalahnya. Baik Ibu, kalau saya juga sebenarnya mirip-mirip sih sama teman-teman yang lain. Saya merasa kayak sering menyepelekan tugas gitu. Hal ini tuh kayaknya disebabkan ketika saya harus membantu orang tua saya bekerja, sehingga pagi-pagi itu saya harus siap-siap untuk berdagang. Saya menjadi sering tidak mengerjakan tugas, kemudian juga menunda tugas, dan bahkan saya pernah Bu tidak mengerjakan tugas saya gitu kelewat. Oke, baik. Terima kasih juga Mbak Nisa ya sudah menceritakan masalahnya. Dari permasalahan yang sudah kalian ceritakan ini, permasalahan kalian ini kurang lebih mirip ya terkait manajemen waktu yang kurang baik. Begitu? Iya Bu, sepertinya begitu. Iya, Bu, saya juga setuju. Oke, seberapa sering sih kalian ini Iya, Bu, benar merasakan? seperti itu. Oke, sepertinya Mbak Jasmine sedikit kendala jaringan ya. Gak apa-apa. Saya ulangi lagi, seberapa sering sih kalian ini merasa sulit dalam manajemen waktu? Apa sering sekali atau cuman di waktu tertentu aja nih? Saya sih merasa sering gitu, karena kan kegiatan saya tuh berjalan terus setiap hari dan ada program yang harus saya kerjakan. Jadi saya harus itu saya lakukan itu gitu. Sebelumnya Mbak Jasmine kalau jaringannya sulit di off cam aja nggak apa-apa Mbak? Sebentar, karena nggak begitu terdengar. Ya Bu, jadi kalau saya sih merasa sering Bu karena kan kegiatan organisasi saya itu berjalan terus setiap hari dan juga itu saya ada program. Jadi kadang itu saya bingung Bu harus bagaimana kayak manajemen waktu saya gitu. Oke, yang lainnya? Kalau saya sih juga sering, Bu, karena itu saya biasanya sering banget bermain HP sampai lupa waktu. Oke. Saya juga sering karena kan saya membantu orang tua saya setiap hari Bu. Jadi kadang saya bingung gitu harus kerjain tugas dulu atau harus bantu orang tua saya. Oke. Sejak kapan kalian mulai merasakan sulit manajemen waktu ini? Pasti beda ya dari masing-masing anggota? Kalau saya sejak pembelajaran online ini, Bu, karena kan banyak pelajaran yang menggunakan HP, kan online. Nah, kadang itu saya tergiur untuk membuka aplikasi lain, Bu, selain buat tugas-tugas atau buat pelajaran. Oke. Kalau saya tuh sejak masuk organisasi sih Bu, karena kan saya jadi bingung harus mengerjakan tugas yang mana dulu. Nah di organisasi itu saya harus mengerjakan proyek yang saya kerjakan dan juga saya juga mendapatkan banyak tugas di sekolah. Jadi saya bingung harus mana yang dikerjakan terlebih dahulu gitu. Baik. Kalau saya sih sebenarnya dari awal Bu, karena kan dari awal tuh saya udah
dalam keadaan harus membantu orang tua saya gitu Bu dari awal masuk sekolah. Baik, saya memahami apa yang kalian rasakan. Pasti memang sulit ya untuk mengatur waktu karena hal itu emang gak bisa kalian hindari begitu ya. Ya benar, Bu. Iya, Bu. Iya, Baik, lalu apa yang kalian inginkan dari konseling kelompok ini terkait masalah kalian? Kalau saya ingin lebih dapat mengurangi penggunaan HP dan lebih tidak menunda-nunda tugas saya lagi. Oke. Yang lain? Saya sih hampir sama kayak membagi waktu saya antara organisasi dengan tugas sekolah saya sehingga agar tugas yang saya dapatkan nggak menumpuk. Baik. kalau saya sendiri mungkin sama ya Bu tentang membagi waktu di mana membagi waktu membantu orang tua dan juga mengerjakan tugas yang saya miliki. Oke, berarti pada dasarnya dari keinginan kalian bertiga ini dapat dikatakan bahwa kalian ini ingin bisa membagi waktu dengan baik antara tanggung jawab dan kegiatan lainnya. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Ya, Bu. Lalu, apakah yang kalian harapkan dari keinginan kalian yang sudah kalian sebutkan tadi? Kalau saya harap dapat hubungan waktu antara organisasi sama di sekolah. Maaf Mbak, kurang jelas suaranya. Saya itu harapan saya berharap saya bisa lebih manage saya antara kegiatan organisasi saya dengan mengerjakan tugas di sekolah saya. Oke. Kalau saya sama sih, Bu, dengan uh, dengan Mini. Saya juga ingin manajemen waktu saya dengan lebih baik. Karena saya tuh sering banget, Bu, main HP sampai lupa waktu. Oke. Kalau saya juga sama sih Bu ingin bisa manajemen waktu dengan baik antara membantu orang tua dengan mengerjakan tugas tadi. Baik, kemudian bagaimana dengan persepsi diri kalian? Bagaimana masing-masing dari kalian ini memandang keinginan yang kalian sebutkan tadi? Saya pribadi merasa kecewa Bu, kenapa gitu ya saya nggak bisa membantu orang tua saya dan tugas saya tetap berjalan dengan baik, saya kerjakan. Saya rasa saya bisa melakukan keduanya, tetapi saya gagal. Baik. Saya juga merasa kecewa, Bu, karena saya tuh main HP terus-terusan dan menghiraukan tugas yang saya dapat. Nah, hal ini tuh sangat merugikan bagi diri saya sendiri. Baik. Kalau saya sih, saya merasa sedih sih Bu, karena merasa kenapa kok saya nggak bisa melakukan keduanya secara baik. Saya juga sangat ingin ikut organisasi dan juga sangat ingin bisa mengerjakan tugas saya dengan maksimal Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana persepsi atau tanggapan dari orang lain yang kalian kenal? Mungkin ada tanggapan dari orang-orang terdekat dari kalian begitu? Um, kan sibuk. Mereka di para organ di sekolah. Bisa diulangi Mbak, sedikit terputus-putus, maaf ya. Kalau dari teman terdekat saya, banyak yang heran Bu pada saya karena mereka menganggap saya hanya peduli kepada organisasi saya dan mereka menganggap saya itu mengabaikan tugas-tugas yang saya lakukan di Baik. Yang lainnya?
Iya Bu, kalau dari saya, orang tua saya melihat saya kesusahan menyuruh saya untuk fokus sekolah saja gitu karena mungkin kasihan dan tidak membantu orang tua jika memang menjadikan saya malah meremehkan tugas yang saya miliki gitu. Kalau dari saya, ada kakak saya ya Bu. Kakak saya itu kadang sudah mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas. Nah, kakak saya ini mengatakan kalau saya ini memang lebih banyak bermain HP Bu daripada mengerjakan tugas. Oke, baik. Dari yang sudah kalian sampaikan ini dapat saya simpulkan bahwa kalian ini memiliki harapan yang kurang lebih sama, yaitu ingin bisa manajemen waktu dengan lebih baik. Selain itu, masing-masing dari kalian ini juga sudah memiliki persepsi diri masing-masing dan persepsi dari orang-orang terdekat kalian seperti Mbak Nisa yang disuruh lebih fokus sekolah oleh orang tuanya. Kemudian kakaknya Mbak Ica yang mengatakan bahwa Mbak Ica ini lebih sering bermain HP sehingga sering mengingatkan Mbak Ica untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian juga dari temannya Mbak Mini yang heran dan menganggap Mbak Mini ini hanya fokus kepada organisasi, mohon maaf, menganggap Mbak Mini ini lebih fokus di organisasi saja gitu. Seperti itu, ya. Iya ya Iya Bu, Bu, benar. seperti itu. Baik. Lalu dari keinginan yang sudah kalian ungkapkan tadi, hal apa yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Kalau dari saya sih, saya udah coba Bu membuat kayak jadwal harian gitu. Jadi saya menyusun jadwal organisasi dan kegiatan sekolah saya. Oke. Yang lain? Sepertinya saya sama Bu, membuat jadwal harian. Jadi saya ketika membuat jadwal harian, saya sekaligus membuat jadwal bermain HP. Nah, ini saya lakukan agar saya mengingat tugas apa yang harus saya kerjakan dan juga dapat mengurangi penggunaan HP saya, Bu. Oke. Ya Bu, untuk saya juga gambaran besarnya sama. Dimana saya ingin punya jadwal untuk membagi waktu untuk mengingat tugas dan tetap membantu orang tua saya juga. Oke, sudah bagus semua ya kalian, karena sudah memiliki usaha dalam mencapai keinginan kalian ini. Lalu, apa sih tujuan kalian ini melakukan usaha-usaha tersebut? Kalau saya membuat jadwal harian ini agar saya bisa mengetahui prioritas saya dan ketika mengikuti kegiatan organisasi maupun tugas-tugas saya. Jadi saya nggak hanya fokus kepada organisasi saja gitu. Jadi saya bisa juga fokus kepada tugas-tugas yang saya dapatkan. Oke. Kalau saya, tujuan saya itu agar saya lebih bisa mengurangi penggunaan HP saya, Bu. Sehingga nantinya itu saya bisa mengerjakan tugas saya secara fokus dan maksimal. Oh ya. Kalau saya agar dapat lebih mengatur waktu saya antara membantu orang tua dengan mengerjakan tugas saya sih. Baik. Nah, dari usaha-usaha yang udah kalian lakukan itu, apakah kalian merasa usaha tersebut udah efektif dan mencapai keinginan kalian? Kalau saya, menurut saya sudah cukup efektif, Bu. Saya akan mencoba untuk memberi alarm dan kayak membatasi YouTube saya dan juga membuat jadwal tugas. Jadi, agar saya lebih mengingat tugas apa yang harus saya kerjakan. Oke. Yang lain? Ya, kalau saya Bu merasa cukup efektif. Soalnya saya memang kadang sering membantu orang tua saya. Dan saya sendiri memang kadang jadi lupa sih apa yang harus saya kerjakan dari tugas sekolah itu. Oke. Kalau saya juga sama seperti teman-teman, cukup efektif. Saya sudah berusaha membuat jadwal harian ini, Bu, tapi memang saya masih kesulitan dan lama-lama jadwal yang saya buat ini berantakan gitu, Bu. Oke. Apakah masing-masing dari kalian ini mengalami hambatan dalam melakukan usaha-usaha tersebut?
Kalau saya kadang-kadang saya itu lupa kayak nulis kegiatan organisasi atau tugas yang saya dapatkan gitu, Bu. Sehingga jadwal harian yang saya tulis itu jadi nggak teratur. Oke. Kalau saya hambatannya kadang alarm yang sudah saya pasang itu saya matikan lagi, Bu, kalau nyala. Oh, oke. Kalau saya, Bu, biasanya lupa menulis jadwal tugas, Bu, karena saya sedang membantu orang tua saya. Jadi saya lupa. Oke. Baik, saya paham gimana perasaan kalian. Emang terkadang sulit ya untuk mengatur jadwal apalagi jika kegiatannya padat. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar usaha kalian ini bisa lebih efektif? Dari saya mungkin saya bisa langsung menulis tugas yang saya dapatkan sehingga saya tidak lupa lagi, Bu. Hmm. Saya juga sama sih, Bu. Mungkin saya akan menulis langsung tugas kegiatan organisasi saya dengan tenggat dekat. Mungkin saya juga akan menempel post di buku jadwal agar saya nggak lupa dan saya selalu ingat itu. Oke. Kalau saya mungkin saya dapat membuat alarm selama 2 jam sekali, Bu, agar lebih dapat mengurangi penggunaan HP saya. Oke, bagus sekali. Udah berapa lama sih kalian melakukan usaha tersebut? Saya baru akhir-akhir ini sih, Bu, disarankan oleh kakak saya. Dan saya ngerasa hal tersebut dapat mengurangi penggunaan HP saya. Oke, yang lain? Iya, Bu, kalau saya kurang lebih sudah seminggu mencoba hal ini. Tapi masih bolong-bolong karena saya merasa saya bisa lebih mengerjakan tugas dengan baik. Tetapi saya merasa sudah mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Kalau saya sih udah mencoba 1 minggu, Bu, tapi saya merasa nggak bertahan lama. Oke, sudah bagus sekali kalian sudah memiliki usaha untuk mengatasi permasalahan dan mencapai keinginan kalian ini. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Iya, Benar, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jika kalian sudah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan kalian itu, apakah kalian melihat adanya perubahan baik dalam perilaku kalian setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu kalian itu? Sejujurnya saya merasakannya sih, Bu, jika saya melaksanakannya dengan konsisten, saya akan dengan sangat mudah gitu mengatur waktu saya untuk belajar dan juga membantu orang tua saya. Dan semuanya itu lebih tertata gitu. Baik. Sama Bu, saya juga merasakan apa yang dirasakan sama Nisa. Saya merasa jika saya melaksanakan hal itu, yaitu membuat jadwal, saya sangat terbantu sehingga saya nggak keteteran lagi dengan tugas selagi saya mengurus organisasi yang saya ikuti. Baik. Kalau saya juga sama, Bu, seperti teman-teman yang lain. Jika saya membuat jadwal kegiatan itu, saya menjadi lebih mudah untuk tidak bermain HP dan nggak keterusan gitu, Bu, kalau main HP. Oke, baik. Jadi setiap perilaku baru yang kalian laksanakan ini menurut kalian adalah hal baik gitu ya, dan sesuai dengan keinginan kalian sendiri untuk melakukannya, begitu? Ya, Bu, benar Ya, sekali. Bu, benar. Benar, Bu. Saya meyakini sendiri jika memang hal itu yang saya butuhkan untuk masalah saya. Baik, apakah kegiatan yang kalian lakukan ini nantinya akan sesuai dengan norma dan nilai-nilai tanggung jawab kalian sendiri? Dan kalian semua yakin jika hal ini akan menimbulkan tujuan baik dalam masalah kalian? Kalau saya, kalau menurut saya sesuai aja dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa, Bu, untuk fokus pada belajar. Maksudnya sebagai siswa untuk fokus pada belajar gitu. Oke. Kalau saya juga setuju dan saya yakin jika hal ini akan memberikan hasil positif buat saya. Saya juga, Bu, saya juga setuju, sependapat dan juga yakin. Baik, jika begitu menurut kalian, apakah hal yang kalian lakukan itu udah sesuai dengan kenyataan yang memang seharusnya kalian lakukan? Pak, saya menyadarinya sih, Bu. Emang saya harus lebih baik dalam mengatur waktu dalam bermain HP,
agar saya tuh nggak keterusan dengan memberikan alarm atau pengingat tersebut, Bu. Jadi hal itu menurut saya sudah sesuai dengan tujuan saya. Oke. Saya juga sadar sih Bu, jika membagi waktu untuk membantu orang tua dan sekolah juga harus ditata dengan sangat baik. Jika tidak, akan menjadi runyam gitu dan salah satunya akan terbengkalai. Saya menyadarinya dan melaksanakan kegiatan dengan mencatat tugas saya seperti itu. Oke. Sama Bu, Mbak Mini bagaimana? saya Sebentar Mbak, suaranya terputus-putus, bisa diulangi? bisa Bu. Jadi saya juga Oke. sama seperti teman-teman, juga sadar jika harusnya saya bisa lebih fokus dengan apa yang saya kerjakan dengan baik. Saya juga sadar bahwa saya harus dapat membagi waktu agar semua pekerjaan saya itu lebih sistematis. Oke, bagus sekali. Hebat sekali jika kalian sudah menyadari tanggung jawab kalian, kemudian juga melaksanakan kewajiban kalian ini sesuai dengan yang seharusnya dikerjakan dan benar gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Jika begitu, kita buat rencana kegiatan ke depan agar kalian ini dapat berkembang lebih baik sesuai dengan tujuan kalian ya. Baik, Bu. Baik Bu. Baik Bu. Sebelumnya untuk Ica yang sering lupa waktu saat mengerjakan tugasnya dan lebih fokus pada HP, sebelumnya apa yang kamu lakukan dan inginkan tadi? Kalau saya ingin lebih bisa mengurangi main HP agar fokus belajar dan juga mengerjakan tugas dengan baik, tidak mepet deadline gitu, Bu. Dan yang telah saya lakukan yaitu membaca dulu harian dan memasang alarm. Oke, baik. Untuk Ica sudah bagus sekali dengan melakukan hal tersebut. Bisakah nantinya kamu ini selalu memasang alarm, juga membuat komitmen pada diri sendiri untuk tidak bermain HP sebelum selesai mengerjakan tugasnya? Dan untuk hal ini kamu berikan reward atau hadiah untuk kamu sendiri agar lebih bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Gimana? Baik, Bu. Saya akan mencobanya. Baik, terima kasih. Setelah itu untuk Mbak Mini dengan masalahnya yang sulit belajar, mohon maaf, sulit membagi waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan organisasinya ya tadi? Ya Bu, benar sekali seperti itu. Oke, Mbak Mini, tadi apa yang telah, mohon maaf, apa yang kamu telah lakukan serta inginkan tadi? Kalau saya ingin lebih mudah mengatur waktu saya untuk organisasi dan sekolah agar tugas saya nggak terbengkalai dan saya bisa lebih teliti mengerjakannya, Bu. Yang saya lakukan yaitu menyusun jadwal harian. Oke, bagus sekali Mbak Mini. Silakan dilanjutkan untuk membuat jadwal dan silakan dilakukan dengan baik kegiatannya ya, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Apakah bisa? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan terakhir untuk Mbak Nisa sendiri yang juga ingin mengatur waktu dengan baik saat membantu orang tua juga saat bersekolah begitu ya. Dan sudah juga menyusun jadwal kegiatan dan memasang post-it agar mengingat tugasnya, betul? Benar sekali Bu. Oke, Mbak Nisa tadi juga bilang jika masih sulit untuk rutin melakukannya ya. Benar sekali Bu. Gimana jika Mbak Nisa ini mencoba untuk berbicara pada orang tua untuk memberikan kelonggaran agar mampu melaksanakan tugas sekolahnya dengan baik begitu. Dengan begitu akan ada waktu untuk mengerjakan tugas dan menjadwalkan kegiatannya bisa lebih mudah gitu Mbak. Gimana? Baik Bu, saya akan mencobanya. Oke, baik. Jika semua sudah memahaminya, apakah kalian semua sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan tadi dengan konsisten dan sungguh-sungguh? Saya sepakat Bu. Yang lainnya bagaimana? Saya juga sepakat, Bu. Saya akan melakukan dengan baik. Saya juga sepakat, Bu. Oke. Ya, baik. Agar tidak terlupa,
Nanti silakan kalian isikan saja di buku diary atau di kertas atau di buku biasa mengenai kegiatan yang telah kalian lakukan, juga waktu-waktunya yang telah kalian lakukan selama melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan tadi. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, saya akan tulis di Yang lain juga setuju kan? Setuju, Bu. setuju. Oke. Baik, kalau begitu bagus sekali jika kalian sudah mau melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan komitmen kalian untuk melaksanakannya? Sudah berapa persen? Kalau saya mungkin 85%. Hmm, Kalau saya 90% nanti. Oke. Kakak juga 10%, Bu. Oke, kenapa nggak ada yang 100% ini ya? Coba dikemukakan alasannya yang mendasari kalian ini masih nanggung untuk komitmen. Saya pribadi sih merasa akan ada saja kegagalan yang akan saya hadapi sih, Bu. Dan mungkin itu juga dapat mempengaruhi semangat atau komitmen saya. Jadi tidak pede gitu kalau misalnya mengatakan saya berkomitmen sebesar 100%. Tuh, Bu. Oke. Saya juga merasakan ada kegagalan sih, Bu. Jadi saya juga kurang pede kalau harus ngomong berkomitmen 100%. Oke. Kalau saya mungkin kurang lebihnya sama seperti Nisa. Mungkin saya akan ada kegagalan yang dapat mengguncang niat saya, jadi saya nggak yakin jika saya bilang 100%. Oke, kalau begitu. Ibu paham sekali dengan kekhawatiran kalian ini. Tapi kalian ini perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan usaha untuk suatu perubahan besar ataupun kecil. Komitmen inilah yang dapat memotivasi kalian untuk tidak menyerah begitu saja. Jadi Ibu harap kalian ini memiliki komitmen 100% untuk melakukan usaha perubahan ini, begitu. Bagaimana? Ya, Bu, saya mengerti. Saya juga mengerti, Bu. Oke, kalau begitu coba kalian pikirkan apa keuntungan kalau kalian ini berkomitmen 100%. Dan apakah kalian akan benar-benar bersedia untuk berkomitmen secara penuh? Saya bersedia, Bu, demi perubahan yang lebih baik lagi di diri saya. Juga ya, Bu, berusaha yang saya bisa. Saya juga bersedia, Bu, Oke. untuk berkomitmen 100%. Oke, syukur sekali jika kalian mau berkomitmen dengan baik. Dan kalian ini bisa saling mengingatkan, menyemangati, mendukung perkembangan teman kalian satu sama lain ya. Ica, Mini, dan Nisa. Ya, Bu. Ya, Bu, kami Pak dan akan melaksanakannya. Bu, kami Baik, nah kalau begitu kita dapat lanjut pada evaluasi proses konseling kali ini ya. Baik, Bu. Oke, saya ingin memberikan pendapat kalian. Saya ingin melihat kalian memberikan pendapat kalian mengenai apa yang kurang dalam proses konseling di pertemuan pertama kita ini. Baik, Saya dulu ya, Bu. Saya merasa konseling kali ini cukup banyak membantu saya dan juga dapat menyadarkan saya akan perubahan yang ada di diri saya. Jadi saya juga masih melihat bahwa ada kekurangan dari konseling pada siang hari ini. Saya sama seperti Mini, Bu. Saya juga merasa terbantu dan saya merasa tidak ada yang kurang dalam sesi kali ini. oke. Saya juga sependapat, Bu, dengan Ica dan Mini. Mungkin kurangnya hanya di waktu, Bu. Sepertinya waktunya kurang lama aja. Oh iya benar, emang sepertinya keterbatasan kita kali ini waktu ya. Dan mungkin karena ini masih pertemuan pertama ya, jadi belum terasa ya apa yang kurang pada proses kali ini. Mungkin kita bisa tinjau evaluasi proses kali ini, salah satunya lewat tugas yang akan kalian laksanakan tadi ya, dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Gimana? Baik, Bu, saya setuju. Saya juga setuju, Bu.
Oke, jika Iya, Bu, semua juga udah setuju. setuju, berhubung waktu yang kita miliki ini juga nggak banyak ya, baiknya kita sepakati saja ya pertemuan berikutnya di hari apa dan jam berapa gitu. Kalian sebutkan waktu di mana kalian siap dan kosongnya ya. Kalau saya di hari Kamis, Bu. Jadi di hari Kamis pagi dan siang saya cukup santai. Oke. Saya juga bisa kok Bu hadir di waktu tersebut. Kamis pagi juga saya bisa untuk menyesuaikannya, Bu. Baik, kalau begitu kita sepakati kita bertemu kembali itu di hari Kamis di minggu depan jam 9 pagi. Begitu ya? Baik, Bu, saya bersedia juga. Baik, Bu, kami bersedia. Baik, jika Ya. semuanya sudah bersedia, kita bisa mengakhiri sesi konseling kali ini ya. Pesan saya, kalian yang semangat dan hadirkan tekad yang kuat untuk melakukan perubahan. Jangan lupa untuk melaksanakan penugasan yang sudah diberikan masing-masing tadi ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di pekan depan ya. Jangan lupa untuk saling menyemangati satu sama lain ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sekali lagi. Oke, sama-sama ya. Kalau begitu saya call dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.